Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan tampaknya benar akan melakukan perubahan dalam struktur organisasi mereka menurut sebuah laporan. Milanis mengonfirmasi bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Redbird Capital Partner terus mendorong operasi terkait pelunasan hutang kepada Elliott Management. Langkah ini diharapkan dapat menjadi sebuah langkah yang dianggap strategis untuk membawa Diavolo menuju era yang baru, yang ditandai dengan stabilitas dan otonomi keuangan yang lebih besar. Pelunasan hutang ini diharapkan dapat selesai pada bulan Maret, yang akan melibatkan Manulife Convest, sebuah grup investasi yang berbasis di Toronto, Kanada. Redbird menganggap keputusan untuk berpisah dari Elliott adalah keharusan dan mereka juga akan mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Tampaknya tidak akan ada perubahan manajerial secara besar-besaran. Giorgio Furlani akan tetap menjabat sebagai CEO klub. Namun Massimo Calvelli diperkirakan akan bergabung dengan direktur keuangan dan ekonomi klub. Dia akan berperan sebagai penghubung antara klub dan juga pemilik. AC Milan menjadi salah satu tim yang berminat kepada Sonoto Magasa dari West Ham United menurut sebuah laporan. Mercato melaporkan bahwa Galatasaray baru-baru ini menyatakan minat konkret mereka kepada Magasa. Pemain serbaguna milik West Ham United itu bisa mengisi peran lini tengah ataupun bek tengah. Klub Turki ajukan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian. Namun laporan tersebut juga menyatakan minat dari Rossoneri dengan menuliskan, perlu juga dicatat bahwa AC Milan dan Juventus telah mengajukan pertanyaan tentang situasi pemain. Tulisnya, Magasa bergabung dengan West Ham United pada musim panas setelah ditebus dari AS Monaco dengan biaya transfer sebesar 17 juta euro ditambah bonus. Dan seiring berjalannya waktu, dia mampu beradaptasi dengan baik di Inggris. Selain penampilan yang terus membaik, Magasa juga telah tampil untuk tim muda timnas Prancis. Sepanjang musim ini, sang gelandang telah memainkan total 14 penampilan di Premier League dan juga menyumbangkan 1 gol atas namanya. Massimiliano Allegri tampaknya siap melakukan perubahan dalam formasinya menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Allegri telah memainkan skema menggunakan 2 striker pada formasi di periode pertamanya menukangi AC Milan dengan menghasilkan Scudetto. Sedangkan di Juventus, dia terus mengubah cara bermain timnya dengan 2 penyerang, 3 penyerang dan bahkan 4 pemain yang dapat mengisi lini serang. Pada periode keduanya, Allegri lebih memilih untuk menggunakan skema 3-5-2 daripada 4-3-3. Namun sekarang tampaknya dia siap kembali menggunakan 3 pemain pada lini serang. Beberapa pertandingan terakhir, sang pelatih menerapkan 3 pemain pada lini serang seperti saat menghadapi Como dan juga Lecce. Hal ini tidak lepas dari kedatangan Niklas Füllkrug dan performa Christopher Nkunku yang terus membaik. Striker Jerman itu dapat memainkan peran nomor 9 dengan baik dalam umpan silang atau bahkan membuka ruang bagi rekan satu timnya. Selain itu, faktor umpan silang yang baik dari Davide Bertesaghi ikut menjadi alasan kuat terjadinya perubahan pada formasi yang akan digunakan Allegri. Kemudian Rossoneri juga akan memiliki kembali Santiago Gimenez yang masih berusaha pulih pasca operasi pergelangan kaki, sehingga ini dapat membantu rotasi pada lini serang. Ardon Jazari telah menarik minat dari tim Bundesliga meskipun baru tiba pada musim panas menurut sebuah laporan. Philipp Hinze dari Sky Jerman melaporkan bahwa RB Leipzig saat ini sedang berburu gelandang tengah yang baru di jendela transfer musim dingin dan mereka telah memiliki beberapa target potensial. Jika mereka gagal mendapatkan Rocco Reigns, maka Leipzig telah menargetkan Arne Engels dan Ardon Jazari. Engels dan Jazari telah masuk ke dalam daftar pendek tim Jerman itu, namun prioritas mereka adalah menandatangani Rocco Reigns yang saat ini memiliki klausul pelepasan sekitar 25 hingga 28 juta euro. Namun tampaknya itu harga yang cukup sulit dijangkau oleh kantong tim Jerman itu saat ini. Mengingat betapa sulitnya membawa gelandang Swiss itu ke San Siro, tampaknya Rossoneri jelas akan menolak mentah-mentah pendekatan dari Leipzig. Terlebih sekarang Jazari mulai menunjukkan performa yang membaik, jadi tidak mungkin Massimiliano Allegri mengizinkannya pergi begitu saja. Andrei Kostic menegaskan bahwa dia hanya ingin bergabung dengan AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Kostic sedang diincar oleh sebagian besar klub top Eropa, tetapi sang pemain menegaskan bahwa dia hanya ingin berseragam Diavolo. Dia dan agennya yaitu Darko Ristic yang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan kesepakatan ini, dan itu adalah agen yang sama dengan Dusan Vlahovic. Kostic menjelaskan bahwa dia hanya menginginkan Milan dan berusaha keras mencoba membantu klub menyelesaikan kesepakatan. Rossoneri sendiri telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain terkait persyaratan pribadi setelah Jovan Kirovski turun tangan untuk menghubungi rombongan pemain timnas Montenegro U21 itu. Milan sendiri juga sedang berusaha mencari jalan tengah terkait kesenjangan permintaan dari Partizan Belgrade untuk mendapatkan Kostic. Sang penyerang sendiri diproyeksikan membela Milan Futuro terlebih dahulu, dan jika tampil baik, dia akan segera dipromosikan ke tim utama Milan.
Gabriel Jesus sempat dihubungkan dengan AC Milan tetapi tampaknya dia tidak akan meninggalkan Arsenal. Gabjes berbicara kepada pers sebelum pertandingan melawan Inter di Liga Champions tadi malam dan dia ditanya tentang rumor kepindahan ke San Siro. Berikut komentar penyerang Brazil itu disampaikan melalui calciomercato.com. Keinginan saya adalah untuk tinggal di Arsenal dan memperbarui kontrak saya, tetapi kami belum membicarakannya, ungkapnya. Dengan gaji 9 juta euro per tahun, jelas akan cukup sulit membujuk yang berseragam rossoneri, terlebih klub memiliki batasan gaji yang cukup ketat. Namun peningkatan performa dari Niklas Füllkrug dan Christopher Nkunku akhir-akhir ini tentu membuat kebutuhan Milan terhadap penyerang baru jauh dari mendesak. Ruben Loftus-Cheek mendapatkan minat dari Manchester United musim dingin kali ini menurut sebuah laporan. Piala Dunia akan bergulir pada musim panas ini sehingga muncul laporan yang menyatakan bahwa Ruben ingin pindah demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Beberapa tim Inggris telah mendekati sang pemain, tetapi Lazio saat ini adalah pemimpin dalam perburuan meskipun sang gelandang telah menolak untuk pindah pada bulan Januari. Alex Krok dari Talksport melaporkan bahwa United telah ditawari kesepakatan untuk menandatangani Ruben dari San Siro. Raksasa Inggris itu sedang mempertimbangkan membawa sang gelandang kembali ke Premier League demi meningkatkan harapan mereka menembus Liga Champions musim depan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pembicaraan saat ini hanya sebatas eksplorasi, tetapi sang gelandang juga memiliki keinginan untuk kembali ke tanah airnya. Rossoneri sendiri hanya mempertimbangkan kesepakatan secara permanen untuk transfer bulan Januari. Jika Setan Merah hanya mengajukan skema pinjaman, maka bisa dipastikan hal itu akan langsung ditolak. Beberapa pemain tetap berlatih meskipun Massimiliano Allegri telah memberikan mereka hari libur menurut sebuah laporan. Kondisi fisik Rafael Leao terus dibahas dalam beberapa pekan terakhir dan bahkan Allegri menyatakan bahwa penyerang Portugal itu tidak dalam kondisi baik. Meskipun begitu, dia tetap bermain selama 87 menit dalam pertandingan terakhir saat menundukkan Lecce di San Siro. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa meskipun sang pelatih telah memberikan 2 hari untuk libur secara berturut-turut untuk tim utama, tapi Leao tetap hadir di Milanello untuk berlatih. Leao harus berlatih lebih banyak dari pemain lain agar dia dapat pulih dan dapat bugar sepenuhnya. Jadi meskipun sudah diberi waktu libur, Leao tetap memilih untuk berlatih. Leao tidak sendirian karena Santiago Gimenez dan Alexis Saelemaekers yang juga berusaha pulih sepenuhnya juga ikut ambil bagian pada sesi latihan mandiri itu. Mereka berencana dapat segera pulih dan berharap dapat kembali bugar sepenuhnya sesegera mungkin. Gary Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic mengungkapkan hasil pertemuan NBA Eropa di London. Cardinale bersama Ibrahimovic hadir dalam pertemuan NBA Eropa yang diadakan di Inggris, tepatnya kota London. Berikut komentar dua petinggi AC Milan itu disampaikan melalui Gazzetta dello Sport. Saya yakin bahwa jika NBA datang dengan ide dan model bisnis serta menggabungkannya dengan penggemar Eropa, kemitraan yang sempurna akan lahir. Itu sebabnya kami di sini untuk membuat keajaiban dan sukses, dan kami percaya tentang hal itu. Saya pikir itu akan sangat sukses jika kami melakukannya dengan baik. Itu bisa menjadi salah satu hal terbaik yang pernah terjadi dalam olahraga, ungkapnya.